Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kematian Yesus membawa dampak yang luar biasa. Kesedihan bagi para murid, ada yang kembali ke rutinitasnya seperti sedia kala. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Yesus tidak membiarkan mereka terus-menerus larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Maka Yesus selalu menampakkan diri kepada mereka. Yesus kembali mengingatkan mereka akan apa yang telah ia katakan selama ia hidup dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kadang kita kecewa dengan Tuhan. Dalam hidup kadang kita mengalami kesedihan. Tapi ingat satu hal, Tuhan selalu berjalan bersama kita. Dia selalu menampakkan dirinya kepada kita melalui setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita. Dia memberikan keteguhan iman, kekuatan bagi siapapun. Karena dia Allah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar, dia menampakkan diri dan dia berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia datang selalu membawa damai. Maka tugas kita adalah menyalurkan kembali damai yang kita dapatkan dari Tuhan dalam perjuangan pelayanan kita masing-masing. Kita harus bawa damai dalam keluarga kita, dalam lingkungan KBG kita, dalam lingkup gereja yang lebih luas dan masyarakat. Kita harus bawa damai karena Tuhan datang membawa damai. Dia memberikan kita kekuatan untuk terus bersaksi bahwa dia Allah yang hidup.
Dia Allah yang mengalahkan kematian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap mujizat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka, agar mereka tidak mengambil jalan pintas dalam hidup mereka, tetapi tetap datang dan berserah diri seutuhnya kepadamu. Biarlah mereka semakin meyakini bahwa Engkau Allah yang menyertai kami dalam setiap peristiwa hidup kami. Dampingi mereka selalu Tuhan, teguhkan iman mereka. Berkatilah orang-orang yang ada di sekitar mereka yang siap membantu dan menolong mereka. Biarlah mereka juga boleh keluar dari setiap kesulitan hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.